Hai, aku Trian. Kalau kamu dengar ini, semoga aku bisa nemenin kamu biar gak kesepian lagi. Kalau kamu denger ini waktu lagi sedih, seenggaknya kamu sedih tapi gak sendirian. Kalau kamu lagi capek, semoga aku bisa nemenin kamu. Dan sedikit banyaknya bisa ngurangin 1% dari 100 capeknya kamu. Dunia emang gak baik. Dunia emang gak baik buat kamu doang. Dunia itu bekerja buat banyak orang. Jadi maafin ya. Maafin kalau hari ini dunia gak baik ke kamu. Maafin kalau misalkan yang kamu pengen tapi kenapa gak dikasih-kasih ya. Maafin kalau yang kamu usahakan selalu dijauhkan. Karena dunia ini bukan punya kita. Jadi wajar kalau dunia gak nurutin apa yang kita mau. Gak apa-apa ya. Kita cuma disuruh bertahan aja kok. Kita gak harus jadi sesuatu. Kita gak harus jadi siapapun. Kita cuma disuruh buat mainin perannya doang. Gimana? Kalian ada cerita apa hari ini? Kalau aku belakangan lagi nulis buku aku yang baru. Judulnya, Ayah, ini arahnya kemana ya? Mungkin aku beberapa hari kemarin sempat gak terlalu aktif di sosial media. Gak upload banyak di YouTube. Karena aku lagi nulis buku. Yang alhamdulillah, per 13 Agustus kemarin, aku udah selesai nulis bukunya. Ngomongin soal anak kecil yang kehilangan arahnya. Judulnya, Ayah, ini arahnya kemana ya? Anak kecil ini kehilangan jalan pulangnya. Yang insya Allah nanti akan terbit di bulan Oktober tahun 2024. So, itu merupakan buku kedua dari sequel buku aku yang sebelumnya. Kalau kamu udah baca buku aku yang anak kecil yang kehilangan pundaknya, nah kali ini adalah buku sequel kedua dari anak kecil yang kehilangan pundaknya. Itu aja sih live update dari aku. Aku pengen denger live update dari kalian juga dong. Please komen di bawah ya. Karena aku pengen dengerin kamu. Kalau misalkan di dunia nyata gak ada yang dengerin kamu, di sini kita semua saling dengerin. Di sini kita semua bisa saling setidaknya nguatin deh. Gak apa-apa ya. Taruh capeknya semua di sini. Lalu istirahat. Dan janji besok harus bangun dengan perasaan yang lebih baik lagi ya. Besok harus bangun dengan baik-baik aja. Dan kali ini aku bakal nemenin kamu lewat cerita dari salah satu teman kita yang semoga ada makna baiknya yang bisa kita semua ambil. Langsung aja. Udah siap? Cerita ini datang dari Fahmi. Namanya bagus ya. Halo Katrian. Aku pengen berbagi cerita tentang kehidupanku yang mungkin menurut orang di sekelilingku, aku ini gak ada apa-apanya dibanding dengan mereka. Sehingga aku gak mau membagi ini ke orang terdekatku. Kenalin, aku Fahmi. Aku seorang tunadaksa atau disabilitas fisik ringan. Saat ini umurku 27 tahun. Usia yang rentan sekali menurutku. Dimana saat orang lain yang seumuranku udah sibuk dengan dunia pekerjaan atau bahkan sibuk dengan keluarga kecil mereka. Sedangkan aku masih di sini. Aku masih jadi beban keluarga. Di usia yang sekarang aku masih duduk di bangku kuliah di salah satu kampus di kota Medan. Tanpa ada sama sekali pemasukan kecuali dari orang tua dan uang beasiswa. Mungkin ini efek dari keterlambatanku berjalan, sehingga prosesku yang sangat lambat. Katrian, dulu waktu umurku 9 tahun, aku baru bisa berjalan
dan bisa bersekolah di SLB. Karena kalau di sekolah umum, isinya hanya penolakan yang aku terima. Dulu aku gak terlalu mikirin tentang keterlambatan ini, tapi makin kesini, itu semua selalu menghantuiku setiap kali aku mau tidur. Hingga jam tidurku sekarang susah ditebak. Aku selalu takut dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Takut tidak bisa membahagiakan orang tuaku, yang bahkan sampai saat ini, mereka harus banting tulang demi aku. Aku anak pertama mereka. Kadang aku ngerasa malu sama adekku yang sampai saat ini udah punya penghasilan sendiri. Bahkan dia kadang yang memberikan uang untuk sekadar aku jajan. Aku merasa gagal. Aku merasa gagal jadi abang yang baik. Dan kadang aku sempat kepikiran, untuk apa sih aku masih ada di sini? Mungkin kalau bunuh diri itu gak dosa, mungkin aku udah lakuin itu dari lama. Cuma setitik kepercayaan bahwa nanti bakal ada kok saatnya. Cuman itu Kak yang membuat aku bertahan hingga saat ini. Aku juga ingin sedikit cerita tentang kisahku di dunia percintaan, yang saat ini menurutku sedang tidak baik-baik saja. Di tahun 2023, tepatnya di tanggal 28 Agustus, aku ditinggalkan oleh mantanku yang disabilitas netra. Kami udah pacaran hampir 3 tahun lamanya. Waktu itu dia pergi dengan orang baru yang dekat baru beberapa bulan melalui media sosial. Padahal masih teringat samaku secara jelas gimana dulu aku berjuang hanya demi sebuah status pacaran. Dulu dia juga gak bisa move on dari mantannya Kak. Tapi aku selalu berusaha untuk coba masuk di kehidupan dia. Dan akhirnya setelah 1 tahun lebih, aku berhasil menangin hatinya Kak. Dan kami pacaran tepat di hari ulang tahunku, yang sekarang menjadi hari yang gak lagi aku tunggu kedatangannya. Setelah putus dari mantanku, aku coba bangkit. Aku coba nata hidupku lagi. Sampai di masa, aku kedatangan seseorang dari masa lalu yang datang lagi setelah bertahun-tahun lamanya dia menghilang. Singkatnya dia menawarkan obat untuk patah hatiku yang cukup hebat ini Kak. Dia berusaha untuk masuk dalam kehidupanku. Awalnya aku ragu, karena dia bukan disabilitas. Dan usianya sudah cukup buat menikah. Sangat tidak cocok untuk aku yang masih berproses. Namun dia sedikit memaksaku dan meyakinkan aku bahwa dia bisa nungguin aku kok. Dan akhirnya, aku pun bersedia nerima kehadirannya lagi. Namun kami hanya beberapa bulan, sampai akhirnya dia memutuskan aku dengan alasan sudah tidak ada rasa. Dan cinta gak bisa dipaksa lagi ya Kak. Aku pun nerima semua keputusan dia untuk selesai. Dan kakak tahu apa yang terjadi setelah itu. Beberapa minggu setelah kami putus, dia udah ada penggantinya Kak. Katanya, orang lama selalu jadi pemenangnya. Namun buat aku enggak. Aku dikalahkan oleh orang barunya. Katanya, orang yang jauh bakal kalah dengan orang yang bisa ada di sampingnya secara nyata. Namun aku dikalahkan dengan orang yang belum pernah dia temui secara nyata Kak. Terbesit tanya di benakku tentang kenapa ya ini semua bisa terjadi. Kenapa aku selalu kalah? Apa aku seburuk itu ya? Apa tulusku tidak ada harganya ya Kak? Aku sampai kapannya kayak gini? Boleh gak sih aku yang tunadaksa ini dicintai secara hebat? Makasih ya Kak. Kalau tulisan ini dibacakan di video kakak, makasih juga karena di masa-masa patah hatiku, aku selalu ditemenin video-video kakak yang ngebuat aku merasa gak sendirian. Dari Fami, di Medan. Halo Fami, kalau Fami denger ini, aku cuma pengen bilang kayak, makasih sebelumnya udah nerima diri kamu. Makasih udah nerima diri kamu secara hebat, secara luar biasa. Ya mungkin kalau ujian berat kayak kamu ada di aku
Aku nggak tahu bisa sekuat kamu atau enggak bertahannya. Aku pernah baca di salah satu kutipan bukunya Said Muhammad. Tulisannya begini. Lalu, tubuhmu untuk siapa? Adalah barang sesekali. Dua kalimat itu yang bikin aku ngerasa mikir kayak, iya ya, sejauh ini tuh, tubuhku ini buat siapa? Apakah cuma buat bikin orang lain merasa senang? Apakah buat menuhin semua ekspektasi orang lain? Dan kadang kita lupa untuk ngasih tubuh kita kepada diri kita. Bener gak? Jadi kalau kamu nanya, apa aku seburuk itu ya? Kenapa gak coba diterima dulu? Apa tulusku udah gak ada harganya lagi ya kak? Tulus itu gak bisa disebut dengan harga. Karena cuma orang yang tepat yang bisa ngeliat tulusnya kita. Dan kalau kamu nanya, aku sampai kapan ya kak kayak gini terus? Pokoknya kalau Tuhan belum manggil, berarti kamu masih kuat. Kalau Tuhan masih belum manggil, berarti kamu masih bisa. Dan gak ada alasan buat selesai sampai hari ini aja. Nanti kejutan yang udah disiapin buat kamu, nanti buat siapa kalau kamu nyerah? Jadi, tolong diterima dulu ya dirinya. Cintai diri kamu dulu, baru nanti dunia akan mencintai kamu dengan sangat hebat. Dan aku pernah nulis di bukuku juga, yang judulnya When You Feel Useless. Ketika kamu ngerasa gak guna, coba terima dirinya. Kenapa dirinya tidak dicintai? Ketika kamu sudah bisa mencintai diri kamu secara hebat, orang lain juga akan turut mencintaimu dengan hebat juga. Jadi, menurut aku, jangan lihat dunia luar dulu deh. Lihat dulu apa yang sudah terjadi di diri kita. Kayak apa ya yang perlu diperbaikin? Bisa gak ya hal yang kurang kita tutupin dengan hal yang lebih? Sampai kekurangan kita gak terlihat kurang lagi. Itu yang harus kamu pikirin. Kayak kita semua punya kekurangan. Tapi gimana caranya kurangnya kita tuh gak terlihat kurang karena ketutupan sama lebihnya kita. Dan menurut aku, harusnya semua orang bisa. Harusnya semua orang udah bisa melihat sisi kurangnya dan berdamai dengan kurang tersebut. Kemudian dia punya sisi lebih, dan dia bisa menguatkan sisi lebihnya itu. Kayak, ibaratnya kayak, gak apa-apa kamu gak bisa matematika, tapi kamu jago bahasa Indonesia. Gitu loh. Karena gak di semua pelajaran kita harus sempurna. Kita gak bisa. Gimana caranya biar kita terlihat sempurna? Setidaknya kita lebih di satu bidang. Itu sih. Buat Fami, kalau kamu masih denger ini, dunia memang gak berputar buat kamu doang. Dunia tuh bekerja buat banyak orang. Jadi, wajar. Boleh kok kamu ngerasa sendirian. Boleh kamu ngerasa kalah. Boleh kamu ngerasa, aku seburuk itu ya. Boleh. Karena emang dunia gak berputar buat kita doang. Tapi yang gak boleh, kalau kamu terlalu mengutuk diri kamu dengan standar yang dunia ciptakan. Kita bisa kok terbang dengan cara kita sendiri. Kita bisa lari dengan cara kita sendiri walau mungkin kita gak punya kaki yang sempurna. Dan aku percaya semua orang pasti punya kesalahan. Semua orang pasti punya kekurangan. Dan semua orang pasti punya istimewa dalam hidupnya masing-masing. Kuat-kuat ya hidupnya. Jangan nyerah. Karena nanti mimpimu yang baik itu, siapa yang bantu wujudkannya? Buat Fami, buat aku, buat kita, kayaknya pesannya sama deh.
Kuat-kuat ya. Kuat-kuat. Dunia memang gak adil. Dunia memang bukan tempatnya buat adil. Jadi, kalau semuanya terasa berantakan, kalau semuanya terasa berat banget, it's okay buat kamu bilang, aku capek. Gak apa-apa, tapi gak boleh nyerah. Kalau tinggal punya sedikit percaya bahwa nanti bakal ada saatnya kok kita buat bahagia, rawat sedikit percaya itu. Rawat sampai kepercayaan itu jadi besar banget di kepala kamu. Jadi, sampai nanti akhirnya kepercayaan yang kamu bangun di kepala kamu bahwa kamu bisa kuat, bahwa kamu bisa besar, bahwa nanti akan ada kok saatnya buat bahagia. Itu bukan lagi jadi kepercayaan yang cuma ada di kepala, tapi beneran jadi kenyataan yang terjadi di dunia nyata. Aku Trian, makasih ya udah dengerin. Kuat-kuat ya semuanya. Aku gak sabar dengerin cerita kalian lainnya. Kalau kalian pengen cerita, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah. Atau kalau yang mau ceritanya aku bawain, boleh kirim juga di email yang ada di bawah. Aku Trian, pamit dulu. Dadah, selamat tidur, dan janji nanti bangun jadi orang yang lebih baik lagi.